Di sini saya Ernatan Abilino akan membacakan biodata tentang I.R. Soekarno. I.R. Soekarno memiliki nama lengkap Soekarno atau nama panggilan Bung Karno. Nama kecil bisa disebut dengan Gusno. Tempat dan tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1901. Beragama Islam dan memiliki istri bernama Fatmawati, Hartini, Ratnasari, Dewi, Kartini Manopo, Haryati Yulike, dan Hedi Jafar, dan memiliki anak bernama Guntur, Megawati, Asmawati, Sukmawati, Guru, Taufan, Bayu, dan Kartika. Memiliki pendidikan yaitu HIS di Surabaya, Hojer Budget School atau disingkat HBS, dan Teknik Hot School THS di Bandung. Meninggal pada tahun 1970 pada tanggal 21 Juni di Jakarta. Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Ceritakan kehidupan pribadi I.R. Soekarno. I.R. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya Gusno. Sosro di Harjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sokemni Sosrodi Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno sejak kecil dirawat oleh kakaknya yang bernama Raden Harjo Somo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai Esther Influence School. Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti kembali bersama orang tuanya. Soekarno mengganti namanya dari Gusno menjadi Soekarno agar tidak menjadi anak yang sakit-sakitan. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke ILS yang setara dengan sekolah dasar yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hojer Budget School di Surabaya tahun 1915. Soekarno pun menamatkan sekolah di ILS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya Haji Omar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia politik. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar tentang politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai merintis dan kenal berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Johannes Becker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka lah yang memimpin organisasi nasional Indis Party saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus di tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Senusi untuk melanjutkan pendidikannya di Teknik Hot School atau THS, jurusan teknik sipil atau kita kenal sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Disnatalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas kampus tersebut, menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sotejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikah dengan sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yulike Sanger, dan Hedi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 anak. Pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Lanjut, saya akan menceritakan perjalanan politik I.R. Soekarno. Berbicara soal biografi I.R. Soekarno tidak lengkap rasanya jika kita membahas perjalanan politiknya. Kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. I.R. Soekarno baru sudah terjun di dunia politik sejak usianya sangat muda. Soekarno terkenal pada saat 1915. Saat menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya, kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itu yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut karena kesendiriannya tersebut pun
menggunakan bahasa Ngoko atau bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Element Studies atau disebut ADS di Bandung pada 1926, merupakan hasil inspirasi dari Dr. Soetomo di Industry Study Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Islam di Indonesia. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bensui di Bandung. Kemudian pada tanggal 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan Radio Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu, sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo yang masih pecahan PNI, karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang di Belanda. Dan setelah itu Soekarno menyatukan negara Nusantara RI menjadi kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga akhirnya berkembang menjadi negara non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang mereka, meskipun ada pula konflik berkepanjangan karena ketidakadilan negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Selanjutnya, skip. Enggak. Belum ini. Baca tentang kekayaannya Soekarno. Ada masa jatuh saat Muhammad Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1956. Selain itu banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah Indonesia berdasarkan catatan sejarah. Puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluhtahkan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapatkan kemunculan dan digantikan oleh Soeharto. Dan saat tua ia pun sering sakit-sakitan dan akhirnya wafat di Jakarta, tepatnya Wisma Yoso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasanya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang setiap hari, dan sangat ramai saat pausan proklamasi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.